Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi pada mata pelajaran Matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang transformasi geometri. Inti dari transformasi geometri kali ini, kita akan membahas materi translasi atau pergeseran. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, yang pertama, apa sih transformasi geometri itu? Langsung saja kita menuju ke materi. Nah, di dalam transformasi geometri itu terdapat beberapa materi lainnya, termasuk translasi ini atau pergeseran. Nah, translasi itu apa sih? Nah, translasi ini adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda, di mana transformasi juga merupakan sebuah bangun datar yang memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberitahukan beberapa materi yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertama yaitu ada pergeseran atau translasi, selanjutnya ada pencerminan atau refleksi, selanjutnya ada perputaran atau rotasi, dan yang terakhir ada perkalian atau dilatasi. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Ibu tidak membahas semuanya, karena ini akan Ibu bagi ke dalam beberapa pertemuan lagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pergeseran atau translasi. Nah, pergeseran atau translasi ini apa sih? Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita bermain catur, di mana saat kita memindahkan bidak atau anak buahnya, nah disitulah terjadinya pergeseran atau translasi itu. Begitu, dapat dimengerti? Selanjutnya langsung saja di dalam pergeseran atau translasi ini kita akan membahas soal bagaimana sih menjawab soal translasi ini, susah nggak sih? Nah, jawabannya itu gampang banget. Nah, yang pertama, kita buat dulu nih titik koordinatnya, titik sumbunya. Di mana yang datar itu sumbu X, yang tegak lurus itu sumbu Y. Nah, di sini Ibu menggambarkan sembarang saja sih, bangun datar apa saja yang mau kalian gambar, tapi di sini Ibu ambil contoh segitiga siku-siku, di mana Ibu taruh di sini ya. Gambarnya kalian dapat lihat di layar, Ibu taruh di titik 5,5 itu. Nah, terus Ibu tarik lah, pergeserannya Ibu tarik. Nah, sama kan bentuknya? Sama. Apa yang beda? Letaknya saja. Nah, kenapa? Kan ini tentang translasi, di mana ini pergeseran. Kita cuma memindahkan tempatnya dari A ke B seperti itu. Nah, baik, lanjut saja. Nah, ini sini sudah Ibu kasih nih A, B, C-nya. Terus di sananya ada A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini kita akan menemukan vektor translasinya, yaitu A, B. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Apabila A dan B itu positif, maka bergeser ke kanan atau ke atas. Sedangkan kebalikannya, jika A dan B itu negatif, yaitu bergeser ke kiri atau ke bawah. Ini yang harus kalian benar-benar ingat. Baik, silahkan dicatat. Lanjut saja. Kita masuk ke contoh ya. Pada titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3,-2. Tentukan hasil translasinya. Sudah dapat dibayangkan bagaimana bentuknya? Lanjut saja. Yang pertama yang kalian lakukan yaitu menggambar sumbu koordinat. Ingat, jika yang mendatar itu sumbu X, yang tegak lurus itu sumbu Y. Selanjutnya, apalagi yang kita lakukan? Yaitu menentukan titiknya di mana di contoh soal itu kan ada titik A,45.
berarti kita akan tarik di titik 4 itu X berarti mendatar 4, 5 itu kan Y itu berarti di tegak. Nah, dapatlah di sini titik A, kita kasih ya titik A di 4,5 dan ditranslasikan sejauh 3,-2. Kita geser 3 angka, 3 kotak lah anggapanlah ke kanan. Nah, Bu, kenapa ke kanan? Ingat lagi kuncinya yang sebelum tadi. Dapat kalian lihat lagi ya nanti ya, apabila dia positif atau negatif, dia ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Baik, lanjut saja. Jika dia lanjut ditranslasikan sejauh -2. -2 berarti kan negatif. Negatif itu ke bawah. Ke bawah sebanyak 2 kotak. Baik. Nah, sudah kan seperti ini panahnya. Lanjutnya, kita kasihlah nama titiknya itu A aksen. Di mana kita akan menemukan titik baru. Berapa titik barunya? Yaitu 7,3. Nah, selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan dari contoh soal ini, di mana A 4,5 itu ditranslasikan oleh 3,-2 itu menghasilkan A aksen 7,3. Coba kalian pikirkan lagi. Dari yang kita tarik kesimpulan ini tadi, apakah kalian dapat menarik kesimpulan? Baik, benar. Ya, selanjutnya ya. Kesimpulannya begini. Jika A, X, Y itu ditranslasikan dengan 3,-2, maka hasilnya A aksen dalam kurung X tambah A, Y ditambah B. Nah, ini adalah kesimpulan dari soal itu. Nah, jika kalian menggunakan rumus ini, kalian tidak perlu menggunakan titik koordinat lagi, titik sumbu lagi. Nah, ini memudahkan kalian tidak harus menggambar, tidak harus menentukan gambarnya di titik mana. Ini adalah cara simpelnya. Tapi jika kalian ingin menggambarnya, boleh pakai titik sumbu itu, lebih baik. Begitu. Nah, di sini ada pepatah. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, tetapi orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Mungkin cukup sekian saja materi yang Ibu sampaikan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin kurang paham, dapat kalian tanyakan di Google Classroom kita. Baik, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jaga kesehatan kalian ya.